Oleh Romeni inilah yang masih bisa diandalkan untuk kita bisa dapatkan karena itu yang paling bagus, paling enak ya untuk buat tim kita. Oleh Romeni ini sudah mengatakan bahwa dia tertarik. Apalagi dia sudah pernah dihubungi, sudah bicara dengan Pak Ketua, sudah pernah berkomunikasi dengan baik, dan dia senang ya dengan dukungan, ya, support yang kuat dari supporter Indonesia, sehingga dia berpikir bahwa ini waktunya mungkin buat dia untuk bisa memutuskan segala sesuatu, ya, agar dia bisa bermain di tim nasional Indonesia. Ya, semua ya, dia sudah mungkin akan berkomunikasi dengan keluarganya, tapi dia bilang bahwa keluarganya juga ikut mendukung, ya, orang tuanya, mamanya juga yang sudah pernah ke Indonesia, neneknya saya pikir dari orang berdarah Indonesia, jadi saya pikir dia akan memutuskan sendiri, dan kalau dia berada di depan ini oke. Ya, sebanyak mungkin pemain keturunan Indonesia ini adalah untuk meningkatkan level permainan dari tim nasional Indonesia. Jadi tentu nggak ada salahnya karena ini demi kemajuan tim nasional Indonesia. Kita berharap yang terbaik bagi tim nasional Indonesia, dan kita sebagai pecinta tim nasional Indonesia sebagai pemain ke-12 support 100%. Kalau ada kritikan yang perlu kita berikan, no problem, kita berikan kritikan yang konstruktif, tapi jangan sampai kita menghina atau menghujat para pemain, apalagi jajaran pelatih dari tim nasional Indonesia, karena mereka berjuang habis-habisan teman-teman untuk mempersembahkan kemenangan bagi tim nasional Indonesia. Kabar terbaru oleh Romeni untuk jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia berikutnya beredar, segera jabat tangan dengan Erick Thohir. Kabar terkini proses naturalisasi oleh Romeni menjadi pemain timnas Indonesia beredar di media sosial pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pada hari ini, skuad Garuda akan melanjutkan kiprahnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi China. Timnas Indonesia akan menghadapi China di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024, malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Itu menjadi laga kedua bagi tim asuhan Sintayong setelah bermain imbang kontra Bahrain pada Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024, lalu di Rifa, setelah laga melawan Bahrain, tepatnya pada Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan adanya pemain yang menjalani proses naturalisasi baru. Timnas Indonesia akan diperkuat Kevin Dix, bek tengah FC Copenhagen, sebagaimana dikonfirmasi oleh Erick Thohir. Namun demikian, mengingat Dix merupakan bek tengah, maka itu tidak menjawab kekurangan Sintayong untuk skuadnya pada saat ini. Timnas Indonesia masih memerlukan penyerang baru dan beberapa nama sudah mencuat, yaitu Oleh Romeni dan Mauro Zelstra. Zelstra sejatinya telah mengajukan dokumen kepada PSSI, namun tak kunjung diproses dan belum berjabat tangan dengan Erick Thohir hingga kini. Kemudian pada Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2024, kemarin, akun Instagram @sibola_it membeberkan bahwa Oleh Romeni sedang mempertimbangkan kemungkinan gabung timnas Indonesia. Akun tersebut mengklaim berbincang dengan Jose Ebergen selaku agen yang mewakili Oleh Romeni, dan mengonfirmasi bahwa sang penyerang FC Utrecht sedang mempertimbangkannya. Itu benar, kata Ebergen singkat, ketika ditanyakan oleh @sibola_it. Ya, dia sedang mempertimbang, tambah Ebergen soal tawaran memperkuat timnas Indonesia pada saat ini. Oleh Romeni sendiri diperkirakan masih menanti panggilan dari timnas Belanda. Namun, di sisi lain, skuad timnas Indonesia masih terus membuktikan diri, seiring dengan kedatangan para pemain keturunan, seperti yang terbaru adalah Miss Hilgers dan Eliano Reijenders. Setelah Kevin Dix, penyerang timnas Indonesia beri indikasi Oleh Romeni bisa jadi pemain naturalisasi berikutnya. Pemain timnas Indonesia memberi indikasi bahwa Oleh Romeni bisa menjadi pemain naturalisasi berikutnya untuk skuad Garuda setelah yang terbaru Kevin Dix. Skuad Garuda tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada saat ini, dan telah melakoni pertandingan melawan Bahrain pada Kamis. Tim asuhan Sintayong tersebut hampir berhasil meraih kemenangan pertamanya di babak ini, jika saja wasit Ahmed Alkaf menyelesaikan permainan tepat di menit ke-96. Namun demikian, gol kedua Mohamed Marhon membuyarkan kemenangan timnas Indonesia di menit ke-99 dan skuad Garuda pun harus puas dengan hasil imbang untuk 3 kali beruntun. Kini, timnas Indonesia akan melakoni laga tandang lainnya dengan menghadapi China di Qingdao pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024, malam WIB mendatang.
Menjelang pertandingan tersebut, para supporter timnas Indonesia mendapatkan kabar gembira dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang memastikan Kevin Dix sebagai pemain naturalisasi berikutnya. Erick telah mengonfirmasi bahwa Dix merupakan pemain naturalisasi tambahan untuk timnas Indonesia, lewat unggahannya di Instagram pada Sabtu. Namun demikian, Dix merupakan seorang bek tengah, yang berarti belum menyelesaikan masalah skuad Garuda perihal striker. Hingga saat ini, nama striker yang mencuat cukup terbatas, yaitu di antara Ole Romeni dan Mauro Zelstra. Di antara keduanya, baru Ole Romeni yang bermain di level senior bersama FC Utrecht, selagi Zelstra baru bermain di level junior bersama FC Volendam. Sang penyerang berusia 24 tahun diketahui masih sulit untuk menerima timnas Indonesia, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Exco PSSI, Arya Sinulinga. Arya mengakui bahwa Ketum PSSI Erick Thohir sudah pernah berusaha, namun memang belum bisa membujuknya untuk bergabung. Oleh agak berat ya, karena ada prinsip yang agak susah, ada hal yang kita lakukan. Sudah usaha juga sebenarnya, kata Arya di kanal YouTube-nya. Namun, PSSI bisa belajar dari kasus Justin Hubner yang sempat sulit untuk dinaturalisasi sebelumnya. Pada akhirnya, sang bek tengah pun kini bisa menjadi bagian timnas Indonesia. Mudah-mudahan, namanya juga waktu, kita dulu juga Justin agak berat tuh, tapi terakhir bisa lagi, tandas Arya. Kini, karena timnas Indonesia masih memerlukan penyerang dan telah membuktikan diri menjadi semakin baik, mungkinkah Ole Romeni tertarik? Salah satu penyerang timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, tampaknya sedang berusaha membujuk sang penyerang FC Utrecht. Dalam unggahan terkininya di Instagram, Ole Romeni memberi update perihal pertandingan terbarunya bersama Utrecht. Dalam laga kontra RKC Waalwijk pada Minggu, tanggal 6 Oktober tahun 2024, dini hari WIB, Utrecht berhasil menang dengan skor 3-2 dan Ole Romeni menjadi starter. Meski tak mencetak gol, pemain berusia 24 tahun itu mengutarakan kepuasannya atas pertandingan itu. Malam yang seperti ini, kata Ole Romeni dalam unggahannya di Instagram. Di kolom komentar, penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun terlihat melemparkan komentar singkat, pernyataan Ragnar bisa jadi mengindikasikan bahwa Ole adalah sosok dia yang tepat, dia yang telah dinantikan. Apakah Ole Romeni adalah dia yang ditunggu Shin Tae-yong? Sosok penyerang yang telah didambakan dan kepingan puzzle terakhir yang diperlukan oleh timnas Indonesia. Biar waktu yang menjawabnya. Sinyal Ole Romeni gabung Indonesia, selebrasi tidur nyenyak, kualifikasi Piala Dunia 2026. Ole Romeni pemain keturunan yang diharapkan segera gabung Indonesia. Kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia butuh penyerang andalan lini depan. Posisi penyerang sudah disiapkan untuk Ole Romeni. Sinyal Ole Romeni gabung Indonesia terlihat dari selebrasinya tidur nyenyak. Ole Romeni meniru selebrasi Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk yang berhasil cetak gol ke gawang Bahrain. Media Belanda juga mengabarkan Ole Romeni akan gabung timnas Indonesia. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.